Halo, selamat siang anak-anakku semuanya. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Baik, anak-anak semuanya. Hari ini kita akan kembali belajar tentang mata pelajaran Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti pada pembelajaran yang keempat. Dan hari ini kita akan belajar dengan tema belajar, berlatih, olah rasa, dan olah hati. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar banyak mengenai tema laki-laki dan perempuan. Nah, di sana dibicarakan bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan sebagai citra Allah yang saling melengkapi dan sederajat. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mendalami tentang kesederajatan antara perempuan dan laki-laki. Tuhan telah melengkapi setiap orang dengan bakat dan kemampuan, baik itu laki-laki maupun perempuan. Jadi, hal inilah yang menunjukkan kesederajatan kita antara laki-laki dan perempuan. Oleh sebab itu, bakat dan kemampuan harus dikembangkan agar semakin menjadi citra Allah. Anak-anak semuanya, sebelum kita memulai lebih jauh pembelajaran kita hari ini, mari kita awali kegiatan kita hari ini dengan doa pembuka. Pak Dedi akan memimpinnya dari sini, anak-anak silahkan mengikutinya dari rumah dengan mengambil sikap yang baik. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan seturut citra-Mu. Sebagai gambar Allah, kami Engkau berikan bakat dan kemampuan supaya kami berkembang semakin menyerupai Dikau. Bantulah dan sertailah kami agar kami dapat mengembangkan diri seturut kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anak semuanya, hari ini kita akan mempelajari pembelajaran kita hari ini. Namun sebelumnya, jika anak-anak perhatikan di sana, Pak Didi sudah menampilkan beberapa contoh gambar yang merupakan bakat atau kemampuan atau akan kita sebut dengan sebutan talenta yang dimiliki oleh masing-masing orang. Di sana misalnya anak-anak dapat menyimak ada gambar seorang pelukis, kemudian seorang penyanyi, ada atlet, ada arsitektur, ada yang berprofesi sebagai guru maupun dokter. Anak-anak sebetulnya apa yang mau kita tangkap dari cuplikan gambar yang pada disajikan di sini? Gambar-gambar ini mau menunjukkan bahwa setiap pribadi mempunyai bakat, mempunyai talenta, mempunyai kemampuan yang dimiliki masing-masing, kemudian dikembangkan secara baik, sehingga apa yang menjadi bakat dan talentanya dapat diwujudkan secara baik pula dan sesuai dengan apa yang diperjuangkan. Oleh karena itu, kita tentu harus memahami dulu apa itu bakat. Secara garis besar, bakat dibagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut sebagai bakat umum, ada juga yang disebut sebagai bakat khusus. Nah, apa itu bakat umum? Bakat umum ini sebuah kemampuan dasar untuk menjadi manusia sebagai citra Allah yang memiliki akal, hati, dan kehendak. Ini kemampuan yang sudah kita miliki sejak kita lahir, ya. Atau kita bisa sebut ini sebagai kemampuan kodrati karena dimiliki oleh setiap pribadi masing-masing manusia. Kemudian kita lanjut yang berikut yakni bakat khusus. Bakat khusus diartikan sebagai sebuah keterampilan. Keterampilan yang merupakan keterampilan-keterampilan khusus yang semakin mendukung bakat umum. Misalkan bakat musik, olahraga, bakat berbahasa, ataupun bakat-bakat lainnya misalnya pelukis, atlet, dan lain sebagainya.
Nah, antara bakat umum dan bakat khusus ini, maka kita semua kemudian diharapkan haruslah kita kembangkan sehingga menjadi manusia dewasa dan berguna bagi keluarga, masyarakat, bangsa maupun agama. Jadi, bakat kemampuan yang kita miliki tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga berguna bagi orang lain yang ada di sekitar kita. Nah, oleh karena itu anak-anak, sebelum kita melihat lebih jauh lagi, Pak Didi mengajak kita untuk bersama-sama mendalami kitab suci dari Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Di sini Yesus akan membicarakan tentang sebuah perumpamaan tentang talenta. Mari kita simak bersama-sama isi bacaan kitab sucinya, anak-anak bisa mengikutinya. Bagi yang mempunyai kitab suci silahkan membukanya pada Injil Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Mari kita simak bacaannya. Suatu hari ada seorang tuan yang sangat kaya. Tuan itu akan pergi ke luar negeri. Lalu tuan itu memanggil 3 hambanya. Tuan itu akan memberikan hartanya. Hamba pertama diberi 5 talenta. Hamba kedua diberi 2 talenta. Dan hamba ketiga diberi 1 talenta. Tuan itu mempercayakan talentanya sesuai dengan kesanggupan masing-masing hambanya. Hamba pertama mengusahakan 5 talenta itu dan mendapatkan 5 talenta lagi. Hamba yang kedua mengusahakan 2 talenta itu dan mendapatkan 2 talenta lagi. Tetapi hamba yang ketiga, karena takut, maka dia menggali dan menyembunyikan 1 talenta itu. Kemudian pergilah tuan itu ke luar negeri dan meninggalkan 3 hambanya. Suatu hari, tuan itu kembali pulang dan akan mengadakan perhitungan dengan ketiga hambanya. Lalu tuan itu memanggil ketiga hambanya dan ketiga hambanya menunjukkan talentanya masing-masing. Tuan itu memuji hamba pertama dan kedua karena telah setia dan memberi talenta lagi yang lebih banyak. Tetapi tuan itu memarahi hamba yang ketiga yang malas dan takut karena talentanya tidak bertambah. Tuan itu menghukum hamba ketiga yang tidak berguna ke dalam penjara yang gelap. Demikianlah sabda Tuhan. Baik anak-anak, ini adalah bacaan yang menjadi permenungan kita hari ini tentang bakat talenta yang akan kita olah, yang akan kita kembangkan di dalam diri kita sebagai perwujudan diri akan citra Allah yang menjadi ciri dari diri kita masing-masing. Oleh karena itu di sini Pak Didi mengajak kita semua untuk bersama-sama mendalami. Ada satu kata kunci yang menjadi permenungan kita hari ini, yakni talenta. Dalam Alkitab, talenta diartikan sebagai ukuran timbangan sebanyak 3.000 sikal, atau dikonversikan menjadi kilogram akan menjadi 34 kilogram. Kemudian makna talenta ini di dalam Perjanjian Baru dilihat sebagai sebuah ukuran uang yang sangat besar nilainya. Nilai 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar. Sedangkan kalau kita hitung 1 dinar itu setara dengan upah bekerja 1 hari. Nah, di sini kita berpikir secara matematis saja. Jika 1 talenta sama dengan 6.000 dinar, dan 1 dinar setara dengan upah bekerja 1 hari, maka kita bisa menghitungnya. Kita menghitungnya dengan upah kerja kita yang ada di Indonesia, katakan kurang lebih 50.000 upah kerja 1 hari. Nah, 50.000 ini
dikali dengan 6.000, maka akan menjadi sangat-sangat banyak. Hampir 300-an juta. Itu upah dalam satu hari. Nah, itu baru 1 talenta. Sekarang bagaimana jika dikalikan menjadi 3 talenta, atau 4 talenta, atau 5 talenta? Akan menghasilkan menjadi ratusan juta. Namun itu berhitungan secara matematis. Definisi tentang talenta kemudian mengalami pergeseran. Yang dimaksudkan Yesus dalam Injil atau bacaan yang kita dengarkan tadi memberi satu pesan kepada kita, yang kemudian kita artikan sampai saat ini, bahwa seperti yang terdapat di dalam kamus bahasa Indonesia atau bahasa Inggris, itu dipahami sebagai bakat atau kemampuan. Nah, 3 talenta yang diumpamakan Yesus dalam perumpamaan tadi menggambarkan bahwa kita mempunyai kemampuan ada 3, atau mempunyai kemampuan yang tinggi. Nah, ketika kita mempunyai kemampuan, tugas kita sebagai manusia dan untuk mewujudkan diri kita sebagai citra Allah, maka kita harus mengembangkan talenta itu. Jangan kita menguburkannya seperti yang dilakukan oleh hamba ketiga. Jika kita tidak mengembangkan talenta yang kita miliki, maka pesan dari perumpamaan Yesus tadi itu sangat jelas. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menjadikan kita secitra dengannya, tentu tidak menyukainya jika kita tidak mengembangkan talenta yang kita miliki. Maka pesan Yesus kepada kita sebagai citra Allah dalam perumpamaan tadi hendak menghantar kita bahwa ketika kita mempunyai talenta, haruslah kita kembangkan. Yang 5 menjadi 10, yang 2 menjadi 4, atau kita lipat gandakan. Artinya, kalau kita punya kemampuan atau kalau kita punya bakat, harus kita olah. Kita olah dengan perasaan kita, kita olah dengan ragawi kita, dengan badani kita olah dengan hati kita, sehingga bakat kita itu terus berkembang. Tujuannya untuk apa? Untuk memuliakan Allah. Kemudian untuk mengembangkan dan mendukung perkembangan bangsa dan negara juga tentunya. Kemudian anak-anak semuanya, setelah kita mendengarkan bacaan tadi, Pak Didi ingin memberikan satu latihan kepada anak-anak semuanya. Anak-anak bisa menyimaknya, ini sebagai bahan latihan kita. Yang pertama, dari bacaan kitab suci tadi, silakan dengan anak-anak menjawabnya dengan bahasa sendiri. Apa artinya talenta? Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan hamba pertama, kedua, dan ketiga terhadap talenta-talenta pemberian tuannya? Lalu yang ketiga, bagaimana tanggapan Tuhan yang memberikan talenta terhadap perilaku hamba-hambanya itu? Nah, tadi sudah pada dijelaskan dalam bacaan tadi, talenta, apa maknanya, dan kemudian sikap tuannya. Silakan anak-anak menuliskan jawaban anak-anak di lembar kerja anak-anak semuanya, kemudian dilampirkan di dalam classroom sehingga dievaluasi oleh Pak Didi. Baik, itu untuk latihan pengetahuan kita untuk pendalaman kitab suci. Anak-anak, setiap orang diberikan anugerah bakat atau kemampuan tertentu. Setiap orang berbeda. Ada yang memiliki kemampuan lebih dari 1, 2, 3, atau bahkan 5. Oleh karena itu, anak-anak semuanya, yang menjadi pertanyaan bagi kita, kira-kira apa yang menjadi bakat saya? Apa yang menjadi talenta saya? Jika kita pahami talenta merupakan sebuah bakat atau kemampuan yang dimiliki oleh manusia atau oleh masing-masing kita, maka kita mulai merenungkan apa yang menjadi talenta saya, apa yang menjadi bakat saya, apa yang menjadi kemampuan saya. Apakah saya memiliki kemampuan di bidang musik atau olahraga? Nah, disinilah Pak Didi mengajak anak-anak semua untuk dengan sungguh-sungguh merenungkan bakat kalian.
Ketika kalian sudah menemukan bakat kalian, kembangkan. Jangan pendam bakat kalian seperti yang dilakukan oleh hamba ketiga, menguburkan talentanya di dalam tanah. Tetapi, kalau kalian menyadari kalian punya bakat, kalian punya talenta, lakukanlah seperti yang dilakukan oleh hamba pertama dan hamba yang kedua. Lipat gandakanlah talenta yang kalian miliki. Kembangkan bakat yang kalian miliki, sehingga itu bisa berguna bagi kalian semua dan untuk memuliakan Allah. Nah, oleh karena itu, setiap bakat yang kita miliki haruslah kita kembangkan. Kemudian bagaimana caranya mengembangkan bakat? Yang pertama, anak-anak, tentu yang pasti adalah berdoa. Berdoalah kepada Tuhan, agar Tuhan memberi pencerahan, memberi tuntunan kepada kalian terhadap diri kalian dalam mengembangkan setiap bakat atau talenta yang kalian miliki. Tidak cukup hanya berdoa, kita harus belajar dengan giat. Belajar dan terus belajar tanpa berhenti. Tidak hanya belajar, kita pun diharapkan untuk terus berlatih. Mengasah talenta-talenta yang kita miliki, mengasah bakat dalam diri kita. Kalau saya punya bakat dalam bidang musik, saya asah, saya kembangkan. Jika anak-anak perhatikan nanti misalnya sudah mendapatkan buku pendidikan agama Katolik pada pembelajaran keempat, di sana ada kisah inspiratif dari seorang anak berusia 6 tahun, Joy Alexander, yang mengharumkan bangsa Indonesia. Joy Alexander adalah salah satu pianis yang paling muda dan paling lihai. Itu adalah talenta yang dia kembangkan dengan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah. Dia lipat gandakan seperti yang dilakukan oleh hamba pertama dan hamba kedua. Dan yang paling penting adalah jangan pernah menyerah. Berjuang terus. Gagal coba lagi, gagal coba lagi. Bangkit, jangan pernah kita mundur. Kalau kita ingin mengembangkan setiap bakat yang kita miliki. Kemudian, yang menjadi pertanyaan, siapa yang kemudian turut membantu kita dalam mengembangkan bakat yang kita miliki? Nah, anak-anak, di rumah kita mempunyai orang tua. Orang tua selalu mempunyai porsi atau peran yang sangat penting bagi kita dalam mengembangkan bakat kita. Bahkan orang tua kita masing-masing itu tidak tanggung-tanggung. Jika kita mempunyai bakat, mereka akan mendukungnya. Misalnya, ada di antara kalian yang punya bakat, misalnya bakat menyanyi. Kalian akan dilatih, akan didukung oleh orang tua untuk terus mengikuti kursus olah vokal. Ada di antara kalian yang mempunyai bakat musik. Saya yakin orang tua akan mendukung kalian untuk ikut berbagai kursus sehingga kalian bisa berkembang. Mungkin dalam bidang olahraga, bulu tangkis misalnya, atau basket, sepak bola. Orang tua pasti sangat mendukung kalian dengan melibatkan kalian dalam berbagai sekolah-sekolah di luar, misalnya sekolah sepak bola atau tempat-tempat kursus tertentu. Yang kedua adalah guru. Guru juga memberi pengaruh kepada kita dalam mengembangkan bakat. Ya, Pak Deddy pernah membaca sebuah buku. Di sana ada sebuah cerita, kisah nyata yang mengatakan bahwa intinya bahwa ada seorang mantan murid yang bertemu dengan gurunya. Mantan murid ini dia menyampaikan kepada gurunya, "Pak, saya itu menjadi guru gara-gara diajar sama Bapak." Nah, jadi pengaruhnya sangat kuat. Kenapa? Jadi meskipun guru tidak hanya mengarahkan anak-anak untuk kalian harus jadi guru, harus jadi guru, harus jadi guru. Tidak. Guru yang baik adalah guru yang menuntun dan mengembangkan setiap bakat yang anak-anak miliki. Yang ketiga adalah orang yang ahli di dalam bidangnya. Ini sangat penting. Kita butuh orang yang profesional di dalam bidangnya. Sehingga ketika kita mengembangkan bakat atau talenta yang kita miliki, itu dapat dikembangkan dengan baik. Lalu anak-anak semuanya, kalau kita mengembangkan bakat dan talenta kita, lantas apa yang menjadi tujuannya ketika kita mengembangkan bakat? Yang pertama, tujuannya tentu jelas untuk perkembangan diri kita sendiri. Kemudian mungkin untuk kebahagiaan orang tua dan keluarga. Dan juga untuk kemajuan masyarakat.
Dan yang paling penting selalu tadi dikatakan adalah untuk kemuliaan Allah. Itulah tujuan kita mengembangkan bakat yang kita miliki. Seperti 3 hamba tadi yang dapat kita petik sebagai pembelajaran kita. Anak-anak, talenta itu harus kita kembangkan, sekali lagi pada dikatakan, dengan mengolah pikir kita. Pikiran kita, pengetahuan kita harus olah untuk mengembangkan bakat kita. Yang kemudian ragawi kita, badan kita, tubuh kita juga kita harus olah. Sehingga antara pikiran dan badan kita itu berjalan seimbang. Kemudian soal rasa. Ada hati. Kalau kita punya rasa dan hati yang tulus, yang sungguh-sungguh, maka Pak Dedi sangat yakin talenta yang ingin anak-anak kembangkan akan berkembang dengan sangat baik. Baik anak-anak semuanya, demikian untuk pembelajaran kita hari ini. Pak Dedi sampaikan terima kasih banyak atas perhatian kalian. Mari kita akhiri dulu kegiatan kita dengan doa penutup. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah bersama kami dalam pelajaran kali ini. Berkatilah kami agar kami mampu mengembangkan bakat yang kami miliki, sehingga kami dapat meraih cita-cita kami. Amin. Santo Petrus Canisius, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak semuanya, sekali lagi sekian dan terima kasih untuk kita semua. Doa, berkat, dan bimbingan dari Santo Petrus Canisius menyertai kita semua. Amin.